Mungkin kita akan mengatakan bahwa kayaknya wajar aja deh kalau misalkan adik kakak itu ribut atau berantem. Tapi ternyata kalau terus dibiarkan akan ada dampak negatifnya loh ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya bunda dan sahabat Sakura, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Dan kami juga berterima kasih atas support semua sahabat Sakura terhadap channel Sakura. Semoga channel ini bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Dalam hubungan kakak adik, kita banyak sekali menemukan ketidakakuran yang terjadi. Entah mereka saling berantem, atau saling mengejek, dan yang lainnya. Dan tak banyak juga ini berlanjut hingga dewasa. Sebenarnya, apa yang terjadi? Kita bisa kenal dengan istilah sibling rivalry. Sibling rivalry ini semacam suatu perasaan, suatu kompetisi yang berupa munculnya perasaan cemburu, marah, iri, bahkan kebencian antara saudara kandung, adik, dan kakak yang tujuannya adalah untuk memperebutkan perhatian dan juga kasih sayang orang tuanya. Mungkin kita akan mengatakan bahwa kayaknya wajar aja deh kalau misalkan adik kakak itu ribut atau berantem. Tapi ternyata kalau terus dibiarkan akan ada dampak negatifnya loh ya bunda. Dampak negatif dari sibling rivalry ini bisa membuat anak menjadi minder, insecure, dan bahkan bisa mengarah kepada perilaku yang regresi. Dan kalau kita biarkan terus pertengkaran atau permasalahan di antara anak-anak kita, dan kalau kita biarkan sampai dewasa, itu akan merujuk sampai dengan mereka dewasa juga gitu. Jadi bahkan yang kita temukan banyak sekali. Ada adik kakak yang bisa saling membenci, saling mendengki, dan bisa saja saking fatalnya adalah bisa saling membunuh. Dan yang paling fatalnya adalah ketika kita sebagai orang tuanya sudah tidak ada di dunia ini, mereka seperti putus hubungan, padahal mereka adalah kakak adik. Menurut Schaeffer, mengatakan bahwa ada beberapa ciri khas yang sangat terlihat pada sibling rivalry atau semacam kompetisi persaingan antar saudara kandung, yaitu yang pertama, berperilaku agresif dan resentment, seperti kemarahan, kebencian, dan juga kecemburuan. Kecemburuan anak-anak kita bisa membuat mereka berperilaku agresif, seperti memukul, melempar barang, mencakar, melukai, berusaha lebih baik daripada saudaranya, bahkan menyerang orang tua, dan juga sebagainya. Yang kedua, kompetisi dan semangat dalam bersaing, atau yang kita sebut gak mau ngalah. Nah, kompetisi yang terjadi di antara anak-anak kita ini membuat mereka semangat untuk bisa mengalahkan saudara kandungnya. Bahkan mereka gak mau sama sekali berada di bawah atau kalah dari saudara kandungnya. Dan semua ini mereka lakukan adalah untuk mendapatkan perhatian dan juga pujian dari orang sekitarnya, termasuk orang tuanya. Yang selanjutnya adalah perasaan iri dengan mencari perhatian. Biasanya ditunjukkan dengan cara yang berlebihan. Contohnya, ada anak yang bisa menyakiti dirinya sendiri ketika orang tuanya sedang memuji kakaknya atau saudaranya hanya untuk mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ada juga anak yang bisa seperti bermanipulasi bahwa dia adalah anak yang penurut dan sopan di depan orang tuanya hanya untuk mendapatkan atensi dari orang tuanya. Ada beberapa cara untuk mengatasi sibling rivalry ini. Yang pertama, dorong anak untuk mengekspresikan cintanya dan rasa memiliki di antara saudara kandungnya. Nah, kita bisa membuat mereka mengerti bagaimana cara mengekspresikan atau mengungkapkan cintanya kepada saudara kandungnya. Tak hanya itu, kita juga bisa mengajarkan mereka tentang rasa memiliki. Bahwa saudara kandung ini adalah teman yang kita miliki selamanya.
Dan ini juga yang akan membuat mereka merasa aman bahwa mereka memiliki orang yang akan terus sama mereka hingga nanti. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan perbedaan pada anak kita dan hargai keunikan mereka. Kita harus bisa meminimalkan perbedaan yang terjadi di antara anak kita, baik kelebihan dan juga kekurangannya. Kita juga harus paham bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaannya tersendiri, keunikannya tersendiri. Dan juga setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi kita patut mengapresiasi apapun yang anak kita lakukan. Yang ketiga, pupuklah harga diri anak. Nah, kita bisa memaksimalkan potensi dan juga kelebihan di masing-masing anak. Karena ini akan menimbulkan anak kita merasa iri kalau kakaknya atau adiknya bisa lebih berhasil daripada mereka. Jadi kita maksimalkan dalam memanfaatkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang selanjutnya, kenali temperamen anak kita. Kita mungkin memiliki ada anak yang penurut dan bisa mendengarkan, tapi ternyata ada juga mungkin kita punya anak yang agak sedikit memberontak. Nah, makanya kita perlu sebagai orang tua untuk bisa memahami karakter temperamen anak kita. Yang kelima, ajarkan anak untuk mengatasi konflik. Konflik itu bukan untuk ditiadakan, tapi sebagai sarana untuk bisa memperbaiki kesalahan dan juga berdamai. Kita harus mengajarkan mereka untuk saling memaafkan dan bisa juga saling memahami, agar mereka tuh nggak jadinya bertengkar ketika ada masalah. Yang selanjutnya, buatlah peraturan untuk ditaati oleh anak. Kita bisa membuat peraturan agar anak kita paham untuk bisa menaati peraturannya. Seperti ketika berantem, nggak boleh ada kata-kata kasar, nggak boleh mengejek, nggak boleh memukul, dan ketika ingin meminjam suatu barang harus dengan izin yang punya barang dan juga mengembalikannya ke tempat semula. Yang ketujuh, bersikap adil kepada setiap anak. Nah, kalau kita sering membeda-bedakan kasih sayang dengan anak-anak kita, itu bisa memicu kemarahan atau kecemburuan dari anak lainnya. Maka kita perlu memberikan kasih sayang yang sama kepada mereka, dan kalau misalkan kita memberikan kasih sayang pada satu anak ini berbeda, mungkin karena alasan mereka adalah anak berkebutuhan khusus, ingat kita tetap memberikan penjelasan kepada anak kita yang lainnya. Ayah bunda dan sahabat keluarga, sibling rivalry ini memang sering terjadi, dan kita sebagai orang tua perlu mengusahakan agar kita bisa memberikan kasih sayang yang sama kepada semua anak-anak kita tanpa membeda-bedakannya, dan juga memberikan waktu yang sama kepada mereka. Mungkin kalau sekarang belum muncul, bukan berarti itu tidak akan terjadi. Tapi bukankah lebih baik kita mencegahnya daripada nanti sudah terjadi dan akhirnya akan berlangsung sampai mereka dewasa, kemudian mereka saling mendengki dan juga saling berjauhan. Nah, bukankah yang kita inginkan adalah walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini, anak-anak kita tetap saling mengasihi dan tetap saling menguatkan satu sama lainnya. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang parenting. Tunggu episode selanjutnya. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama? Jadi, mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.